Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang aku cintai, yang aku banggakan, anak-anak kelas 5 SD Negeri Tanjung Anyar 2. Dalam kesempatan yang baik ini, Pak Amri akan menerangkan materi tentang bulan Ramadan yang indah. Saya harap nanti anak-anak kelas 5 bisa memahami apa yang Pak Amri paparkan. Yang pertama kalinya, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan, kesehatan, iman, Islam, dan segalanya. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita tujukan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung saja kita akan mulai materi pada kesempatan kali ini. Materi kita adalah bulan Ramadan yang indah, dengan judul itu yang nanti diharapkan untuk anak-anak capai dalam kesempatan ini adalah diantaranya untuk kaitiganya pengetahuannya anak-anak. Setelah nanti menonton video ini diharapkan anak-anak sudah paham apa itu puasa, syarat rukun dan batalnya puasa, kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan, dan manfaat puasa. Langsung kita menuju ke slide berikutnya. Nah, ini adalah pengertian puasa, definisi puasa. Puasa dalam perkataan bahasa Arab adalah asyam, yang memiliki arti menahan diri, menahan. Jadi puasa itu menahan. Menahan dari apa, Pak? Nanti dijelaskan. Setelah istilah, puasa adalah menahan diri dari awal terbit fajar hingga terbenam matahari karena perintah Allah semata dengan disertai niat dan syarat tertentu. Menahan di sini dimaksud adalah menahan lapar dan dahaga. Tapi untuk nilainya, nilai puasa itu lebih baik jika kalian bisa menahan diri dari sifat-sifat buruk, menahan diri dari perilaku-perilaku tercela seperti marah, kemudian berkelahi, kemudian usil dengan temannya, atau apapun saja merugikan orang lain itu ditahan, jangan sampai dilakukan. Kalau makan dan minum dilakukan, puasanya batal. Tapi kalau puasa masih melaksanakan kegiatan yang buruk, yang tidak baik, puasanya tetap sah tapi tidak dapat apa-apa, alias rusak puasanya, tidak dapat apa-apa, cuma dapatnya lapar saja. Masa anak-anak pengen puasa kok dapat lapar saja, kan tidak toh? Nah, maka dari itu kalau kita puasa harus menahan raganya untuk berbuat yang seperti itu. Juga sifat-sifat dalam dirinya yang buruk harus ditahan, dikembangkan sifat yang baik dalam dirinya. Mengapa kita harus berpuasa? Nah, ini sesuai dengan perintah Allah, surat Al-Baqarah ayat 183. Mari kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perintah Allah, hei yang beriman. Kutiba den wajibake, diwajibkan, alaikum ing atase sira kabeh. Apa sing diwajib? Asyam, rupane poso diwajibkan kepada
orang yang beriman puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Gini, la'allakum tattaqun, supaya kita semua termasuk orang yang bertakwa, agar kamu bertakwa. Kalau orang iman harus puasa supaya dapat takwa. Jangan, puasanya harus dengan niat menjalankan perintah Allah, itu saja. Jangan puasanya supaya dapat surga, supaya nilainya, apalagi kalau puasa cuma nilainya kalau puasa pengen dapat nilai bagus, tidak bagus itu. Puasa pengen kaya ya ndak boleh, puasa pengen pinter ndak boleh, puasa ingin jadi orang top ndak boleh. Puasa hanya dilaksanakan dengan niat karena Allah. Nanti kalau sudah karena Allah, nanti kita dapat tatakun, dapat takwa. Apa itu takwa? Secara istilah yang kita pahami, takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau sudah seperti itu, kita termasuk orang yang beruntung. Lanjut. Nah, ini syarat wajib puasa. Jadi orang yang berpuasa itu ada syaratnya, syarat wajibnya. Satu, beragama Islam. Ini tentu saja yang wajib-wajib hanya orang Islam saja. Besok-besok ntar di kota-kota kumpul temannya yang non muslim, jangan maksa orang, kamu tidak puasa. Yang wajib puasa orang Islam, kenapa maksa orang-orang non muslim? Tidak boleh. Satu, wajib beragama Islam. Yang kedua, sudah balik, Pak saya masih kecil loh Pak, saya tidak mau puasa, besok aja terbesar. Itu malah tidak boleh, itu malah nanti berat lagi. Puasa, sholat, apapun ibadah harus kita laksanakan mulai sejak dini, supaya nanti ketika besar sudah biasa untuk beribadah. Jadi tidak berat lagi karena sudah kulino, sudah biasa. Nomor 3, berakal sehat. Oke, orang yang syarat wajib puasa yang ketiga adalah berakal sehat. Orang gila tidak wajib. Orang gila tidak wajib. Pak, kalau tidak gila Pak, ya wajib. Ya wajib kalau tidak gila. Sakit Pak, ya wajib. Pak, tidak bisa puasa, ya nanti kalau sakitnya parah tidak puasa. Ya kalau nanti termasuk orang yang boleh tidak puasa, ya tetap nanti ketika sehat harus ngijoli, mengkondok. Itu. Yang nomor 4, mampu menunaikan puasa, ya kuat. Kalau tidak kuat, tua renta, ambekannya Senin Kamis, gitu. Ya itu nanti ada tersendiri hukumnya, nanti ada tersendiri. Kalau orang sakit tua yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, nanti ada sendiri, tidak wajib, tapi nanti ada membayar fidyah. Tapi khusus itu ya orang sakit yang tidak bisa sembuh. Kalau ada sembuh ya harus mengqadha. Nomor 5, ini khusus perempuan, suci dari haid dan nifas. Ini kalau laki-laki tidak, ini yang perempuan haid itu datang bulan. Kalau nifas nanti setelah melahirkan. Lanjut. Nah, rukun puasa ada 2 di sini. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Mari kita baca niatnya bareng-bareng di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Jawanya, kalau Pak Amri dulu, niating sun poso satino sesuk saking nekane bulan poso Ramadan ing ikilah tahun fardu krono Allah Ta'ala.
Nah itu pasti di akhirnya krana Allah Ta'ala, semua niat perbuatan krana Allah Ta'ala, tidak boleh krana duit, krana apa ya itu. Makanya setiap niat dalam bahasa Arab pasti yang terakhir lillahi ta'ala. Berarti kalau ibadah tidak lillahi ta'ala ya percuma, sia-sia nanti. Lanjut ke 9 hal yang membatalkan puasa. Jadi ada pengertian puasa batal. Kalau batal puasa berarti setelah Ramadan Syawal nanti ngijoli atau mengulangi. Nah, kalau ada istilahnya rusak puasa. Kalau rusak puasa tidak batal, tidak mengulang, tapi tidak punya manfaat alias dapatnya lapar saja. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Nah, memasukkan sesuatu ke 5 lubang, ada mulut, hidung, telinga, lubang buang air kecil, air besar. Tuh. Kalau seperti ini Pak, kalau masih terlihat tidak apa-apa. Tapi kalau masuknya sampai yang tidak terlihat, contohnya kalau ini kan masih terlihat kalau pakai jari. Tapi kalau masuk pakai cotton bed kan masuk ke dalam, itu nanti puasanya batal. Masukkan dengan alat sampai sini sampai batal. Kalau masih di luar ini masih terlihat tidak apa-apa. Kalau masih masuk ke dalam batal nanti. Masuk mulut. Nah kalau mulut saja tidak batal, tapi makruh, nanti makruh. Tapi kalau airnya berkumur, airnya masuk sampai sini ke telan, ya batal, puasanya batal. Yang kedua, muntah disengaja. Ya, muntah yang disengaja, bukan muntah yang tidak sengaja. Kan ada naik bis pusing muntah, akhirnya muntah batal tidak puasanya? Ya enggak, kan tidak disengaja. Kan muntahnya karena sakit, beda. Disengaja itu dilokok-lokok atau diapain, nah muntah itu disengaja, itu batal. Nomor 3 itu bersenggama atau hubungan suami istri. Walaupun tidak keluar mani, ini untuk besok kalau kalian sudah dewasa, itu sudah menikah dengan suami istri, itu tidak boleh untuk bahasa tidak boleh berhubungan suami istri lah di siang hari bulan Ramadan, tidak boleh. Nomor 4 itu keluar mani dengan sengaja juga membatalkan puasa. Jadi harus menghindari hal-hal yang bisa membatalkan. Yang kelima, haid, nifas, dan melahirkan. Nah ini kalau nanti perempuan tiba-tiba haid, puasanya ya batal. Nanti ngijoli lagi, mengkodok lagi setelah bulan Syawal, setelah Lebaran nanti mengkodok puasanya. Yang ke-8, hilang akal. Hilang akal, kemudian murtad. Hilang akal itu kayak pingsan, semaput, gila, itu hilang akal, juga batal puasanya, tapi nanti mengkodok lagi nanti. Nah, ada pula yang merusak pahala puasa. Ini banyak, tidak bisa ditulis Pak Amri, semua banyak. Apa itu Pak? Semua perbuatan buruk. Kalau sampai saking-sakingnya ada seseorang yang ketika mata melek pada bulan Ramadan berbuat buruk, lebih baik tidur itu bagus daripada melek kemudian melakukan perbuatan yang buruk. Contoh
puasa mencuri, ya ndak dapat apa-apa. Wong puasa suruh menahan diri malah mencuri. Puasa kok malah bertengkar, perang, tukaran. Puasa kok malah menyakiti orang. Memang di sini ndak membatalkan puasa, tapi puasanya hilang manfaatnya, barokahnya. Jadi dapatnya lapar saja. Nanti protes di akhirat sana, di akhirat dikubur. Saya itu sudah puasa, Pak, dari Pak Malaikat, dari kecil sampai tua saya itu sudah puasa, tapi tidak ada pahalanya mana, tidak ada barokahnya, tidak ada imbal balik, ya tidak ada. Soalnya puasa tiap hari puasa, tapi masih pula melakukan hal-hal yang buruk, jadi tidak dapat pahala, jadi tidak dapat barokah, jadi dapatnya cuma lapar. Semoga anak-anak memahami hal ini agar tidak senang bertengkar lagi, tidak senang berkata buruk, tidak senang yang buruk-buruk itu jangan dilakukan ya. Oke, lanjut. Nah, apa sih yang harus kita kerjakan di bulan puasa? Yang pertama, yang paling unik adalah sholat tarawih. Ini hanya ada di bulan Ramadan. Anak-anak bisa ikut di musola, boleh. Waktunya setelah Isya. Pada sesi tertentu ndak pergi yuk Pak, pergi jalan-jalan dengan keluarga sampai rumah di musola sudah selesai tarawihnya. Bisa tarawih di rumah. Jam 9 boleh, jam 10 malam boleh, jam 12 malam boleh, jam 1 boleh, jam 2 boleh. Selama masih waktu setelah Isya bar subuh enggak boleh. Setelah subuh sudah selesai, enggak boleh. Itu sunnah muakkad hukumnya. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Nomor 2, tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu membaca Quran. Baca Quran juga harus diniatkan karena Allah, tidak usah karena nyari pahala yang banyak, tidak usah. Baca Al-Quran, banyak doa, zikir, sholawat, sedekah, berbuat baik, apalagi berkata jujur, saling mengasihi antar teman, belajar bersama. Banyak hal positif yang bisa dilakukan anak-anak ketika bulan Ramadan. Tidak hanya sholat tarawih tok, tidak hanya baca Quran tok, tidak hanya zikir tok. Semua perbuatan baik itu baik dilakukan. Tapi kalau dilakukan di bulan Ramadan ada poin plusnya pasti. Oke. Kok jangan terus wah ini baik di bulan Ramadan kemudian bar Ramadan tidak dilakukan. Ya dilakukan supaya terbiasa melaksanakan. Lanjut sekarang ke manfaat puasa. Yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan, diberi. Nah, kalau puasa yang kamu rasakan apa? Lapar. Lapar. Nah, itu yang dirasakan orang-orang fakir miskin. Kalau kamu sudah bisa melaksanakan itu, wah ternyata orang miskin lapar seperti ini. Nanti kamu muncul pasti dalam dirimu, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berkecukupan dalam hidup. Akhirnya kamu bersyukur, mulutnya bilang alhamdulillah, hatinya tergerak untuk ingin membantu teman-teman yang masih dalam kondisi kurang ekonominya, bisa dibantu. 2, melatih kejujuran. Nah, orang puasa bisa melatih kejujuran. Kalau kamu puasa dilatih untuk jujur. Kan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kalau puasanya benar, di rumah walaupun tidak ada orang, tetap kamu jujur kuat dengan puasamu. Tidak mungkin tidak ada orang mau minum mah
Nah, kalau seperti itu berarti latihan jujurnya gagal. Harus tekad betul, tekad benar supaya nanti ada manfaat puasanya, dapat manfaat apa? Nilai kejujuran. Menanamkan rasa kasih sayang. Dengan puasa kita dapat merasakan penderitaan orang lain ya tadi bersama. Sehat jasmani dan rohani ya. Orang puasa pasti sehat jasmani dan rohaninya pasti. Orang puasa tidak ada orang puasa meninggal. Orang ini meninggal gara-gara puasa, tidak ada. Orang puasa tambah sehat, tambah ringan. Kemudian yang kelima, melatih kesabaran atau pengendalian diri. Betul, kalau ibadah puasa membentuk sikap sabar. Sabar adalah sikap utama untuk sukses. Sabar. Makanya kalau puasa tadi menahan apa? Menahan hal-hal yang buruk, menahan marah, menahan selain lapar dan dahaga loh ya. Lapar dan dahaga itu yang wajib raganya, tubuhnya, tapi yang wajib untuk jiwanya ya tadi, untuk rohaninya ya tadi, menahan dari sifat marah, menahan dari iri, menahan sifat dengki, menahan sifat bermusuhan, menahan pokoknya yang gak enak itu ditahan, jangan sampai keluar. Tuh, dari sini terima kasih. Nah, terima kasih selesai. Itu tadi paparan secara singkat tentang pembelajaran puasa Ramadan. Semoga dalam pemaparan ini memberikan manfaat kepada Pak Amri, manfaat kepada kalian semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.